Jadi kita masuk ke sesi kedua. Ini ya. Baik para peserta sekalian, barusan saja kita sudah selesai di materi pertama yang alhamdulillah sudah disampaikan oleh Al-Mukarram dan Guru Muammar Nasrullah MPDI dengan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa termotivasi tentunya dengan semangat membangun generasi madani di lingkungan kampus atau fakultas hukum pada khususnya di seluruh provinsi dan bagaimana harapan Pak Dekan juga bagaimana kegiatan-kegiatan MTQ ini bisa menjadi kegiatan nasional tentunya. Baik, karena kita akan lanjut ke materi kedua yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syamsuri Firdaus, ya, salah satu putra kebanggaan Nusa Tenggara Barat, ya, juara 1 MTQ internasional di Turki pada tahun 2019. Untuk itu sudah bergabung? Kami sapa dulu Al-Ustadz Syamsuri Firdaus. Bisa menampilkan diri di kanal yang sudah tersedia. Sebelumnya saya lagi di perjalanan jadi belum bisa pakai kameranya. Oke. Ustadz, kita sebelum kita masuk ke materi kita ada is breaking yang nanti mungkin bisa disampaikan oleh Al-Ustadz ya 15 menit ke depan, atau kami persilakan untuk tartil atau tilawahnya Ustadz. Jadi untuk memotivasi para peserta dan panitia yang juga sudah bergabung di ruang utama ya kegiatan webinar pada hari ini. Kami persilakan kepada Ustadz Syamsuri Firdaus. Bisa maju dulu ya. Oke, kita persilakan untuk memotivasi kita dengan tilawah dari Al-Ustadz. Oke, kami persilakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
Ada sinyal ini. Masih suaranya kan? Ya dulu. Ya. Kami tunggu ya dari materi kedua Ustaz Samsuri Firdaus. Tadi sedang kita mendengarkan tilawahnya, tapi karena kondisi sinyal mungkin sedang gangguan di wilayah beliau, dan insya Allah sebentar lagi akan bergabung. Ya, kami persilakan untuk dilanjut. Ya, boleh dilanjutkan. Silakan Ustaz. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونصرنا ومصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama kita wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini bersama-sama bisa berkumpul walaupun secara daring, secara virtual, tapi insya Allah majelis kita pada pagi hari ini insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa diucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Pertama-tama saya mengawali materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dengan menceritakan kisah awal mula saya bisa mengikuti MTQ. Pada awalnya saya alhamdulillah itu punya kebiasaan saya alhamdulillah setiap kali bermain sama teman awal ngaji alhamdulillah sampai terbawa-bawa teman itu pun ngaji. Dan setelah itu orang tua saya tahu saya punya bakat di tilawah, akhirnya mengatakan saya ke guru ngaji. Terus saya belajar membuat hurufnya, sepertinya belajar tajwid, belajar irama dan nahwu dan sebagainya. Dan belajar juga tentang bagaimana cara menjaga suara, taruh panjang nafas, belajar sendiri. Guru saya itu namanya Skinur Arashid. Sebenarnya di kampung saya, teman-teman, alhamdulillah kampung saya itu bisa dikategorikan kampung Al-Quran karena banyak kori internasional di garis ada sana, karena yang banyak itu sampai orang tua saya itu termotivasi ingin menjadikan saya kori itu karena termotivasi dari penduduk besar dari kori internasional juga. Nah, pertama kali saya ikut MTQ itu kelas 5 SD.
buat chemistry bukan Turki tapi sama lokal beda dengan cabang tilawah mujawab karena yang kita tahu lokal itu seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dibacakan teman-teman. Tapi pada saat saya tampil saya maksudnya tilawah mujawab saya baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi pembacaannya berbeda. Nah, saya nggak dapat juara satu. Akhirnya tahun depannya saya ikut golongan tilawah kanak-kanak. Mulai dari situlah pertama kali ikut kanak-kanak. Alhamdulillah langsung juara satu dari desa, selatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan ke internasional di Singapura. Dan alhamdulillah di sana ada 11 negara yang ikut dari negara-negara Asia. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah saya bisa mendapatkan yang terbaik dari satu besar. Nah, setelah dari situ dapat undangan dari Menteri Agama untuk membaca kalam ilahi di istana negara. Luar biasa, alhamdulillah. Dan saya merasa waktu itu gak nyangka dia bisa masuk ke negara, apalagi sampai luar negara berkah Al-Quran. Terus sampai bisa masuk UI, teman-teman, masuk UI dan universitas terbaik di Indonesia itu karena berkah Al-Quran juga. Kemarin pun sempat MTQ internasional di Turki, ada 68 negara yang ikut. Dan alhamdulillah rahmat Allah dari 68 negara bisa menjadi yang terbaik, bisa bersaing dengan negara-negara yang memang bahasanya mereka itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, negara-negara Timur Tengah, negara Yaman, negara Mesir dan lain-lain. Alhamdulillah karena memang perbedaan cara baca orang Indonesia, bukan cara baca ya, cara tampilan orang Indonesia, suaranya orang Indonesia itu berbeda. Secara suara dari peserta yang lain. Saya mendapat pengalaman atau pengawasan bahwa ternyata peserta-peserta dari negara lain itu mereka menampilkan suara yang tidak terlalu tinggi, datar saja, tidak terlalu tinggi. Kalau kita orang Indonesia kan suaranya tinggi, ada nada istilahnya, nada tingginya, nada jawabnya. Kalau mereka itu sampai nada kedua, tapi saya itu memang mereka itu sangat menjaga tajwidnya. Makanya mereka itu kalau mereka itu selalu menjaga tajwidnya kalau baca. Jadi tidak menomorsatukan lagu. Alaman kalau kita Indonesia di Indonesia kan yang penting variasinya bagus saja. Ternyata di event internasional itu memang tajwid tetap harus nomor satu. Nah, alhamdulillah bisa mendapat yang terbaik di Turki, Allah, dan bisa menerima penghargaan langsung dari Presiden Erdogan yang memang presiden terbaik saat ini ya, yang dikenal oleh dunia atas keberaniannya. Nah, dan saya dikasih semangat sama Presiden Erdogan, coba investasi kagum pokoknya dengan peserta dari Indonesia. Dan alhamdulillah pulang dari Turki, Allah ternyata viral dunia Indonesia ya, alhamdulillah bisa membanggakan keluarga, membanggakan orang-orang di rumah, dan pokoknya senang ya, syukur. Nah, Al-Quran kan sebagaimana pernah Rasulullah mengatakan sabda Allah yarfa' biha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran dan merendahkan orang-orang dengan Al-Quran. Alhamdulillah
saya merasakan sendiri bagaimana Al-Quran mengangkat derajat saya. Mudah-mudahan apa yang Allah kasih, apa yang Allah amanahkan kepada saya berupa suara yang bagus, berupa bacaan Al-Quran yang bagus, itu bisa saya jaga. Jika saya amalkan dengan baik, dan semoga ini bisa memotivasi teman-teman juga agar bisa terus belajar Al-Quran, dan jangan sampai kita niat membaca Al-Quran, niat belajar Al-Quran hanya untuk ikut lombanya, hanya untuk mendapatkan dunia saja. Jadi teruskan niat, banyakkan membaca Al-Quran semata-mata untuk meraih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak kita dapatkan di dunia, tapi insya Allah di akhirat Allah akan lebih memberikan penghargaan khusus bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam sabda Rasul, Inna lillahi ahli dan manas, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Terus para sahabat bertanya, tidak manhum ya Rasul, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, ahli Al-Quran. Wa ahlul Allahi wa khasatuh, mereka akan menjadi keluarga Allah, dan mereka akan menjadi orang-orang yang khusus Allah Subhanahu. Dan yang menjadi pertanyaan kita, siapakah mereka para ahli Al-Quran? Apakah kita mengenal para ahli Al-Quran itu hanya sebatas dia hafiz saja, polis? Tidak, teman-teman. Ahli Al-Quran sebenarnya itu mereka senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan lebih mengamalkan Al-Quran di kehidupannya. Mereka itulah yang sebenarnya ahli Al-Quran. Dan mereka akan menjadi keluarganya Allah, menjadi keluarganya bupati, gubernur, presiden saja kita sudah luar biasa. Paling kalau kita menjadi keluarganya Allah. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan Allah SWT. Bisa kita lihat teman-teman, di mana orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka insya Allah akan Allah beri kemudahan dalam hidupnya, tidak ada kesusahan. Allah akan mempermudah segala apapun masalahnya. Pokoknya Allah jamin di dosa-dosanya kalau kita mudah-mudahan. Dan alhamdulillah saya masih sendiri teman-teman, banyak sekali bahkan sampai kita udah jadi polisi dan dari polisi dari S3 S1 saja belum selesai kan, apalagi S3 kan. Jadi memang gitulah bagaimana Allah itu mengangkat karena dekatnya, dan jangan lihat dari penghargaan yang orang-orang kasih, tapi lihat bagaimana Allah itu memberikan pelajaran khusus bagi kita, lebih penanaman akhlak dalam diri kita, dan selalu belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu efeknya terhadap diri kita. Apakah dengan belajar Al-Quran kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang ria, takabur? Apakah justru kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, selalu istiqomah, untuk akhlak mulia, akhlak karimah? Teman-teman, mungkin mohon maaf teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang saya lagi ada kegiatan ini lagi bentar, makanya dari memberikan maaf teman-temannya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazil Al-Ustaz Syamsuddin Firdaus, Kori juara 1 internasional di Turki 2019. Sebelumnya kami Al-Ustaz masih bergabung. Kita ada sesi tanya jawab. Masih ada waktu yang bisa menemani peserta? Iya, kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Ya, untuk memotivasi teman-teman nanti dari pertanyaan-pertanyaan para peserta yang sudah bergabung di agenda di acara webinar pada hari ini. Kami persilakan karena berhubung
pemateri kedua masih ada acara lain, kami persilakan pertanyaan nanti untuk diisukan. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Silakan, kami persilakan sebutkan nama dan alamat dari mana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan dari Universitas Mataram, Fakultas Teknik, asal dari Bima. Jadi pertanyaan, bagaimana cara agar diri kita tetap teguh dan tetap semangat untuk menggapai tujuan kita tersebut? Nah, sedangkan banyak dari kita, terutama pribadi saya sendiri, jika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu down, tidak semangat lagi untuk menggapai tujuan kita tersebut. Jadi, bagaimana pandangan kita Syamsuri Firdaus untuk menggapai cita-cita tersebut, untuk optimis menggapai cita-cita tersebut. Dan satu lagi, Ustaz, berikan motivasi kepada kita semua agar menjadi mahasiswa yang tetap optimis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Kami persilakan. Assalamualaikum. Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Haryadi dari Universitas Mataram, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menanya kepada Ustaz Syamsuri Firdaus, bagaimana cara kita memotivasi atau intinya ketika kita bagaimana cara kita belajar untuk supaya tetap istiqomah dalam segala usaha yang dalam segala usaha yang kita lakukan. Itu ya, cukup ya pertanyaannya? Iya Pak. Iya. Tinggal satu lagi. Di room chat. Di sini ada. Sini ya. Ada lagi yang bertanya? Kami persilakan. Tadi kan ini. Ya, ini. Amim ini kan ada. Bisa kasih Yang mana kan di room chat. Baik, di room chat ada yang bertanya, Pak Moderator. Silakan. Pertanyaannya, saya Amin ingin bertanya seberapa penting dan dahsyatnya Al-Quran ketika manusia di alam kubur. Itu pertanyaan dari Amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, nama saya Zainal Girom, dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya ingin bertanya Ustaz, dari pemaparan materi Ustaz tadi bahwa dari kecil, dari lingkungan Ustaz itu sudah memang lingkungan yang bisa dibilang banyak kori internasional. Jadi bagaimana dengan kita ataupun adik-adik kita yang memang di rumah kurang pemahaman tentang tilawah atau cara agar menjadi qori begitu Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, ada masa di mana seseorang atau adik-adik kita di sana masuk dalam masa pubertas, itu membuat suara yang dulunya ketika masih kecil suaranya memang bisa dibilang calon qori, namun ketika sudah besar suaranya menghilang begitu, bisa dibilang menghilang ataupun kurang. Nah, jadi anak mohon tips dari Ustaz yang dari kecil sudah bisa menjaga suara Ustaz yang memang bisa dibilang sangat merdu begitu, agar adik-adik kita di rumah ataupun saya bisa menjaga suara seperti yang Ustaz lakukan. Apa mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Syamsuri Firdaus bisa langsung dijawab dari 3 pertanyaan tadi dari teman-teman, dan
Yang pertanyaan pertama dari Ramdan ya, bagaimana cara lebih semangat untuk menggapai cita-cita dengan Al-Quran mungkin nanti. Terus beliau langsung meminta motivasi ya, bagaimana, silakan nanti disilakan motivasi untuk para penanya. Terus yang kedua, bagaimana cara belajar tetap istiqomah ya dengan Al-Quran. Dan tadi pertanyaan ketiga harus dibacakan. Yang keempat yaitu bagaimana cara menjadi qori. Yang kedua, masa pubertas biasanya kecil itu bagus suara, tapi begitu puber serak-serak becek suaranya. Nah, nanti bagaimana tips-tipsnya menjaga suara tetap bagus begitu, Ustaz? Kami persilakan untuk dijawab, Ustaz. Mohon dibantu sedikit-sedikit pertanyaannya ya. Pertanyaan awal tadi tentang Yang pertama dari Ramdan, bagaimana cara lebih semangat untuk menggapai cita-cita? Tadi termotivasi dari penjelasan materi yang disampaikan Ustaz, dari kecil sampai menjadi qori internasional dan bisa kuliah di UI, malah ditawarkan doktor langsung. Saya juga nanti bertanya, Ustaz, bagaimana caranya apa dengan Ustaz bisa langsung doktor gitu, luar biasa ini. Kami persilakan. Alhamdulillah dan banyak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua tadi ya. Sama-sama ada mirip motivasi juga tentang istiqomah. Ya, teman-teman, saya ingin mengingatkan saja, mungkin teman-teman lebih tahu lah, ada hal-hal yang harus kita sungguh-sungguhkan. Pertama, yang pertama kali sebenarnya niat kita. Apabila niat kita benar-benar lurus, niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca Al-Quran, kita menginginkan sesuatu, memang itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam beribadah. Insya Allah Allah akan memudahkan. Dan sampai kayak saya tadi bilang, misalkan kita ingin niat menjadi qori internasional, lantas kita belajar Al-Quran, terus hanya ikut MTQ, habis ikut MTQ langsung pasrah. Itu sebenarnya harus kita hindari, teman. Karena kita baca Al-Quran bukan karena ingin mendapatkan materi-materi yang bersifat duniawi, tapi lebih ingin mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur, teman-teman. Bersyukur karena bila kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang berada di bawah kita, misalkan keadaannya lagi nggak enak, misalkan nih kita ambil contoh saja saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalkan. Di Palestina itu kan lagi bergejolak, lagi dalam dikepung. Jadi anak-anak di sana jadi kurang kesempatan untuk menghafalkan, dunia terbatas. Terus apabila mereka ingin membaca Al-Quran langsung ditangkap. Hal seperti itu harus kita jadikan renungan buat kita semua. Ternyata kehidupan kita yang serba ada, yang nyaman kondisinya, apakah kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dengan keadaan masyarakat yang aman-aman saja, kita tidak memanfaatkan itu. Dan juga apabila kita melihat juga kondisi orang-orang yang memang kekurangan fisiknya, misalkan yang bukan-bukannya, misalkan yang pendengarannya terganggu, mereka sebenarnya ingin menghafal Quran juga, tapi karena kemampuan mereka terbatas dengan fisiknya. Jangan sampai
itu menjadi hal-hal yang tidak kita syukuri. Maka dari itu kita harus bersyukur Allah kasih kata, Allah kasih dunia, Allah kasih mulut untuk membaca Al-Quran, kita manfaatkan. Jadi teman-teman banyak bersyukur. Dan terakhir untuk menambah istiqomah kita harus mencari tahu apa yang akan kita dapatkan ketika kita belajar Al-Quran. Mungkin ada fadilah-fadilahnya, utamaan-utamaannya yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Misalnya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu illa harfun walakin 'ala al-fahmi wa la aqulu min harfun." Barang siapa membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan menjadi 10 kebaikan. Membaca alif lam mim saja itu 3 huruf, bukan 1 huruf. Kita sudah mendapat 30 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu 1 juz, mulai dari 1 lembar dulu, 1 juz, bahkan bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran luar biasa. Sudah banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Insya Allah kita akan menjadi keluarganya Allah. Dari situ teman-teman, kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan juga, nah, ini tadi pengetahuan saya segitu dulu. Jadi demikian. Lanjut ke pertanyaan ketiga. MC dibaca. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga, Ustaz ya. Kita jawab. Kami persilakan. Baik, di sini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana tips Alam kubur dan alam kubur. Iya, Ya benar. kalau seberapa penting dan dahsyatnya Al-Quran ketika manusia di alam kubur? Begitu, Ustaz. silakan Ustaz. Penting banget. Dan kubur, dimana kita akan ditanya oleh malaikat tentang apa saja yang kita lakukan di dunia, tentang amalan apa saja yang kita amalkan di dunia. Maka kita bisa menjawab pertanyaan mereka dengan benar atau tidak. Jadi teman-teman, ini dari mengingatkan saja dari pemahaman saya, teman. Yang harus kita persiapkan adalah amal. Kita harus memperbanyak amal kebaikan. Jadi salah satunya membaca Al-Quran. Seberapa dahsyat banget teman-teman. Bahkan di akhirat kelak ada keluarga yang mendapatkan, ada 1 orang anak yang menghafal Al-Quran, terus 10 keluarga yang sudah tentu masuk neraka itu akan diangkat untuk masuk surga ini. Karena ada anaknya yang menghafal Al-Quran, anaknya yang mengamalkan isi Al-Quran. Jauh kasar banget kita faham Al-Quran. Kan Rasulullah mengatakan, "Jika Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabatnya itu siapa? Mereka yang senantiasa membaca mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau dibilang dahsyat banget, bahkan lebih dahsyat dari kata dahsyat, teman. Karena memang amal kebaikan insya Allah akan menolongkan dalam kubur. Jadi bisa share juga, misalkan share di YouTube juga. Nanti ada pusat-pusat yang lebih tahu. Allah a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini tinggal 2 penanya, bisa digabung. Yang pertama, bagaimana cara menjadi qori? Ya, itu yang pertama. Dan kalau masa pubertas itu yang biasa suaranya berubah dari bagus menjadi tidak bagus, cara mempertahankan bagusnya itu bagaimana? Nah, yang ketiga, bagaimana tips agar suara jernih dan panjang? Ya, Dan ini tasnya. 3 penanya bisa dilakukan oleh kami, persilakan.
sebenarnya pertanyaannya bagaimana cara menjadi qori. Kita membaca Al-Quran, kita sudah membaca qori. Qori yang kita kenal qori yang baca di YouTube gitu ya. Sebenarnya awal yang harus kita pelajari menjadi qori itu tajwidnya. Kadang-kadang kita melihat nonton ngaji di YouTube dengan asiknya kita mendengar irama qori itu, terus rasanya enak gitu dengar. Lantas kita langsung belajar tentang nagum-nagumnya, variasi-variasinya, sedangkan tajwidnya disepelekan. Sebenarnya yang paling penting banget itu tajwidnya dulu teman-teman. Istilah kata kalau guru saya mengatakan tajwid itu adalah generalnya, lagunya itu operalnya itu. Jadi operalnya itu di atas kita. Jadi seperti itu. Jadi kita harus belajar tajwidnya dulu, baru lagu-lagunya. Kalau untuk belajar lagu-lagunya bisa kita ambil menyimak di YouTube dengan variasi yang ada tutorial tentang lagu-lagu juga begitu. Sambil belajar lah. Tapi untuk belajar tajwidnya kita harus mencari guru untuk mendengarkan simak kita, untuk mendengarkan bacaan kita. Jadi bisa kita talaki, karena belajar tajwid itu nggak bisa kita belajar di YouTube saja, bisa. Tapi harus ada bimbingan guru memang ahli dalam bidang tajwid. Tajwid cari guru. Dan pertanyaannya tentang menjaga suara. Sebenarnya saya itu sering latihan aja sih teman-teman. Gak ada yang lain, sering latihan. Bahkan undangan kemana-mana saya anggap itu sebuah latihan. Saya anggap itu sebagai latihan aja. Karena saya kalau misalkan saya tidak berlatih 2 hari saja, nggak ngaji bro, nggak melakukan suara itu agak berat gitu, nanti berat, suaranya berat, terus berat karena nggak terbiasa dengan tidak latihan. Karena sudah terbiasa latihan, jadi suara makin berkembang. Makanya pubertas itu sebenarnya dihilangkan dengan sering-sering latihan. Saya alhamdulillah masa pubertas suara saya dari anak-anak remaja itu bisa dibilang cepat, 2,5 tahun saya lewatin karena saya sering latihan. Pagi mau malam ngaji terus. Pokoknya ngaji dalam artian ngaji pakai suara yang tinggi gitu. Kalau murotal saya itu tidak berefek pada kualitas suara kita. Tapi kalau kita pakai suara tinggi, insya Allah. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ada juga tantangan suara. Saya jarang makan makanan yang minyak, yang dingin. Kalau minum es aja itu, karena agak ditahan, agak berat. Istilah itu suara kita jadi beku. Kalau saya mau banyak minyak, makanya kalau sebelum tampil di MTG itu ada yang ngasih gorengan kelihatan. Itu berefek pada suara kita. Jadi jarang-jarang aja. Jadi seperti itu. Jadi yang terakhir seperti apa? Yang terakhir, bagaimana cara menjaga suara biar jernih? Cara menjaga suara biar tetap jernih. Ya, gimana? Pakai api dulu, pakai api. Api dan jenisnya. Ada dulu itu, mana yang tadi Ini biasanya suara itu akan tetap jernih. Tes kedua. Yang terakhir itu bagaimana suara kita tetap jernih dan panjang. Itu pertanyaan terakhir. Menjaga suara tetap jernih. Sebenarnya sama aja sih.
sama latihan secara konsisten. Dan juga kalau bisa ya, saran kasih saran. Kalau pagi-pagi itu minum yang hangat dulu. Itu bisa, tapi harus ada latihan. Ini nggak latihan, nggak konsisten juga. Nah, kalau itu latihan, berarti olahraga juga bisa membantu untuk pernapasan, juga istirahat yang cukup dan sering-sering minum minuman hangat. Bisa gitu tuh, kalau dari pengalaman saya ya. Jadi, tapi kalau memang masa puber memang agak susah mas puber. Tapi kalau sering-sering latihan, insya Allah suara akan pulih kembali. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang sudah disampaikan beserta motivasi yang sudah disampaikan dalam agenda webinar ini. Semoga itu bisa memotivasi para peserta, khususnya para mahasiswa yang masih semangat di bangku kuliah. Kalau boleh bertanya Ustaz, di UI ngambil jurusan apa Ustaz? Semester berapa? Sastra Arab. Oh, di sastra Arab semester 7. Semester 7 Mas. Ini terakhir mungkin ini Ustaz, masih kalau masih ada waktu, ini sangat luar biasa karena dengan berkah Al-Quran itu luar biasa. Jadi dari jenjang pendidikan juga langsung ditawarkan di program doktor, itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau tawarannya masih ada. Saya pun bingung juga nih. Terus kemarin sempat nggak berlanjut lagi itu tawaran, nggak lanjut ngobrol lagi tentang tawaran itu. Kan rencana mau satu selesai S1 dulu, masih setengah tahun. So, S2 belum S3 sebenarnya. Tapi udah ada tawaran lagi. Tapi belum banyak lah. Soalnya semoga bisa mengajar sampai S3. Amin. Mungkin Ustaz, terima kasih banyak Ustaz karena kondisi ada acara lain yang sebelum kita tutup, mungkin kita ada haflah ini dengan para peserta. Kalau masih ada waktu 5 menit saja. Mungkin sebelum kita bagaimana? Kenapa? Beliau. Saya ngajak nanti bareng. Belum. Yang lagi. Ya, dari Ustaz langsung. Mungkin saya kira tadi itu udah itu cukup tadi yang mengawal. Ini tadi mengawali dan mengakhiri dengan Al-Quran Ustaz. Jadi biar lebih termotivasi. Mungkin 5 menit saja Ustaz sebelum kita akhiri. Kami persilakan langsung. Silakan Ustaz langsung menyapa para peserta melalui kanal Zoom yang sudah tergabung. Kami persilakan para peserta juga yang belum mengaktifkan videonya untuk mengaktifkan kembali videonya. Kami persilakan. Silakan Ustaz, kami persilakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Insyaallah senang bisa bergabung bersama teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi dan semangat teman-teman buat terus belajar Al-Quran dan semoga menjadi qori yang hebat, santri yang membanggakan. Insya Allah saya akan membaca Al-Quran selama menit dan setelah itu saya akan memberitahu nagum-nagumnya biar menjadi wawasan buat teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. Pada bayati Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati bayati Quran. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق
وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بيت الجواب. واذكروا نعمة